Selamat datang di video ke-40 YouTube Area Nugro Cahyo. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Di video ke-40 ini akan dibahas materi hubungan sudut pusat dan sudut keliling lingkaran. Contoh soal 1. Jelaskan besar sudut pusat lingkaran adalah 2 kali sudut keliling lingkaran. Ya, jadi jelaskan sudut BOC adalah 2 kali sudut BAC. Ya, kita akan bahas sama-sama. Tarik garis AD adalah diameter lingkaran yang membagi sudut BAC menjadi 2 sudut sama besar dan sudut BOC menjadi 2 sama besar. Perhatikan segitiga AOC adalah segitiga sama kaki. Ya. Dengan kakinya adalah jari-jari lingkaran yaitu OC dan OA. Ya, berarti sudut sama kakinya sama besar, ya. Sudut dalam segitiga yaitu sudut adalah CAO. CAO dijumlahkan ACO dan dijumlahkan AOC itu adalah 180 derajat. Itu disebut dengan sudut dalam segitiga. Dan perhatikan juga sudut berpelurus di sini ya adalah ya AOC dengan COD adalah 180 derajat ya jika dijumlahkan. Sehingga terjadi hubungan ya di sini hubungannya adalah sudut dalam segitiga dan sudut berpelurus ternyata jumlahnya sama 180 derajat ya. Di sini sudut AOC sama ya sehingga sudut COD sama dengan sudut CAO ditambah sudut ACO. Sedangkan sudut CAO dan ACO itu sudut ya sama besar. Kaki-kakinya sama besar ini ya sudutnya ya. Sehingga cukup ditulis sudut 2 kali sudut CAO ya. Jadi sudut CAO ditambah sudut CACO cukup ditulis sudut 2 kali sudut CAO ya karena ini sama ya. Sehingga sudut COD hasilnya sama dengan 2 kali sudut CAO ya. Makanya kenapa sudut pusat adalah 2 kali sudut keliling lingkaran ya. Contoh soal yang kedua. Perhatikan gambar lingkaran dengan pusat O atau lingkaran O di samping diketahui besar sudut AOB adalah 100 derajat. Ya, maka besar sudut CBO ya, CBO adalah ya, kita akan bahas sama-sama. Ya. Sudut AOB sama dengan sudut COD ya. Sudut bertolak belakang, besarnya sama ya. Sehingga sudut CBO sama dengan setengah dari sudut COD karena ini sudut keliling sedangkan sudut COD adalah sudut pusatnya. Jadi setengah dari 100 derajat adalah 50 derajat. Jadi besar sudut CBO adalah 50 derajat ya. Contoh soal yang ketiga. Perhatikan gambar di samping diketahui sudut ABE ditambah sudut ACE dan ditambah sudut ADE sama dengan 105 derajat. Besar sudut AOE adalah ya kita bahas sama-sama. Ya, sudut keliling yang menghadap busur AE itu sama besar ya. Maka ketiga sudut ini sama besar ya sehingga kita cukup tulis ya misalkan sudut ABE sama dengan X ya. Maka sudut ABE ditambah sudut ACE ditambah sudut ADE sama dengan 105 derajat ya. X ditambah X tambah X sama dengan 105 derajat adalah ya X-nya ada 3. Ini dijumlah menjadi 3X sama dengan 105. X-nya 105 dibagi 3. Jadi X 35 derajat. Ya, jadi sudut X tadi adalah sudut ABE 35 derajat. Ya, sedangkan kita cari sudut AOE 2 kali sudut ABE. Jadi 2 kali 35 derajat adalah
70 derajat ya, karena sudut pusat 2 kali sudut lingkaran ya. Contoh soal yang keempat. Perhatikan lingkaran A di samping ya, diketahui besar sudut ya B, C, D adalah 120 derajat. Tentukan besar sudut BAD. Ya, kita akan bahas sama-sama. Perhatikan besar sudut B, C, D adalah sudut keliling. Ya, sedangkan sudut pusatnya adalah BAD. BAD yang lebih besar dari 180 di sini adalah sudut BAD mayor. Ya. Jadi sudut pusat 2 kali sudut keliling, berarti sudut pusatnya adalah 240 karena 120 kali 2. Ya. Sedangkan yang akan kita cari adalah sudut BAD minornya ya, yang lebih kecil dari 180 derajat. Maka kita cukup menggunakan sifat jumlah sudut lingkaran adalah 360 dikurangi 240, sisanya adalah 120 derajat. Jadi sudut BAD yang minor adalah 120 derajat ya. Contoh soal 5. Perhatikan gambar lingkaran dengan pusat O di samping, diketahui besar sudut A BC adalah 70 derajat dan besar sudut BCD adalah 100 derajat ya. Yang ditanya besar sudut CDA dan BAD itu berapa ya? Kita akan bahas sama-sama. Gambar di samping adalah segi 4 tali busur dan jumlah sudut yang berhadapan adalah 180 derajat. Ya, ini adalah sifat sudut pada segi 4 tali busur. Ya, segi 4 yang sisi-sisinya adalah tali busur lingkaran. Ya. Sehingga sudut ABC ditambahkan sudut CDA 180 derajat. Begitu juga sudut BCD dijumlah dengan sudut BAD 180 derajat. Ya, tinggal kita mencari berapa sudut CDA. Yaitu 180 dikurangi sudut ABC-nya 70 derajat. Yaitu hasilnya 110 derajat. Dan sudut BAD-nya kita dapatkan dari 180 dikurangi sudut di depannya ini ya. B, C, D. Ya, di depannya sudut adalah 100 derajat. Ya, jadi sudut BAD 180 dikurangi sudut di depannya adalah BCD yaitu 100 derajat. Jadi 180 dikurangi 100 adalah 80 derajat. Contoh soal yang ke-6. Diketahui besar sudut BAC adalah X ditambah 20 derajat dan besar sudut BDC adalah 3X. X-nya kita belum tahu ya. Tentukan besar sudut BOC minor, yaitu yang lebih kecil dari 180 ini ya. Kita akan bahas sama-sama. Ya, dengan menggunakan sifat segi 4 ABC adalah segi 4 tali busur dan jumlah dua sudut yang saling berhadapan adalah 180 derajat, maka sudut BAD dijumlah dengan sudut BCD adalah 180 derajat. Tinggal kita masukkan ya. Sudut BAD-nya adalah X ditambah 20 derajat. Ditambah sudut BCD-nya adalah 3X. Sama dengan 180 derajat. X ditambah 3X adalah 4X. Ya. 180 dikurangi 20 adalah 160. Jadi 4X sama dengan 160. X-nya 160 dibagi 4 adalah 40 derajat. Jadi besar sudut BAD ya adalah X ditambah 20 derajat. Masukkan X-nya 40. Jadi 40 tambah 20 derajat adalah 60 derajat. Ya. Sehingga besar sudut BOD yang minor ini adalah sudut pusat. Ya, berarti 2 kali sudut kelilingnya yaitu sudut BAD-nya ya. 2 kali 60 berarti 120 derajat. Ya, contoh soal yang ke-7. Diagram lingkaran di samping menyajikan data kegambaran 72 orang siswa di sekolah.
perbandingan jumlah siswa yang gemar IPA dan olahraga adalah ya, IPA dan olahraga. Ya, IPA ini 75 derajat sudut pusatnya dan olahraga kita belum dapat. Nah, belum tahu ya. Maka kita akan mencari besar sudut pusat olahraga lebih dahulu ya. Ya, untuk mencarinya adalah 360 dikurangi dalam kurung 75 ditambah 45 tambah 120 ya. Jadi hasilnya 120 derajat ya. Setelah kita mendapatkan 120 derajat, kita tinggal masukkan di sudut pusat olahraga ini ya. Kita akan mencari jumlah siswa yang gemar IPA lebih dahulu ya. Oke. Jadi sudut pusatnya 75 dibandingkan sudut lingkaran 360 kali jumlah siswa 72 orang. Jadi 75 per 360 ini kita sederhanakan ya. Boleh bertahap penyederhanaannya sampai yang paling kecil ya. Yang mudah dulu kita bagi berapa? 3. Oke. 75 bagi 3 25, 360 bagi 3 120. Ya, ini belum kecil, dibagi lagi. Bisa dibagi. Apabila Anda menyebut dibagi 5, jadi 5 dan 120 bagi 5 24. Ini adalah perbandingan yang paling kecil. Jadi 75 per 360 ya, itu sama dengan 5 per 24 kali 72 orang. 72 dibagi 24 adalah 3. Jadi 3 kali 5 15 orang. Jadi jumlah siswa yang gemar IPA adalah 15 orang. Ya, kita akan mencari jumlah siswa yang gemar olahraga ya. 120 derajat dibagi 360 derajat kali 72 orang. 120 dibagi per 360 adalah sederhanakan ya, masing-masing pembilangan penyebut dibagi 120, jadi 1/3 kali 72. 72 dibagi 3 adalah 24 orang. Jumlah siswa yang gemar olahraga adalah 24 orang ya. Sehingga perbandingan jumlah siswa yang gemar IPA dan olahraga adalah 15 berbanding 24. Ya, ini disederhanakan. Masing-masing dibagi dengan 3. Ya, 15 dibagi 3 adalah 5, 24 dibagi 3 adalah 8. Ini adalah perbandingan yang paling kecil, 5 berbanding 8. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen, dan lihat video lain di YouTube Heri Nugroho Cahyo. Terima kasih. God bless you. Ya.